Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julianto Chandra Dwi Cahyono. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen strategi yang dimana mencakup lingkup eksternal, peluang, ancaman, persiapan industri, dan analisis persaingan. Nah, untuk kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan perusahaan. Nah, di dalam analisis lingkungan perusahaan terdapat dua bagian. Yang pertama ada lingkungan umum. Nah, di lingkungan umum ini mencakup elemen dalam masyarakat yang luas yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan di dalamnya. Elemen-elemen ini dikelompokkan ke dalam segmen lingkungan, yang terdiri dari segmen-segmen demografi, ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, serta teknologi. Yang kedua ada lingkungan industri. Lingkungan industri merupakan sekelompok faktor ancaman masuknya pendatang baru, pemasok, pembeli, produk, pengganti, dan intensitas persaingan antar pesaing. Yang dimana itu sangat mempengaruhi sebuah perusahaan dan langkah serta tanggapan bersaing. Secara keseluruhan, interaksi antar kelima faktor ini menentukan besar laba yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan. Analisis lingkungan eksternal. Nah, proses analisis lingkungan eksternal harus dilakukan dengan dasar yang berkelanjutan. Proses ini meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan lingkungan dan tren. Yang kedua, menemukan arti melalui observasi secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan tren. Yang ketiga, membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan dan tren yang dimonitor. Yang keempat, menentukan waktu dan artian penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Segmen dan elemen dalam lingkungan umum. Yang pertama ada demografis yang mencakup berhubungan dengan besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografi, komposisi etnis, dan distri pendapatan. Yang kedua ada ekonomi yang mencakup ketersediaan kredit, pendapatan bersih setelah pajak, kecenderungan konsumsi, suku bunga, tingkat inflasi, dan pendapatan nasional. Yang ketiga ada politik atau hukum yang mencakup parameter hukum dan peraturan di tempat operasi perusahaan. Yang keempat ada sosial budaya yang mencakup kepercayaan, nilai, sikap, opini, gaya hidup, karena kondisi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnis. Yang kelima, teknologi yang mencakup kemungkinan terciptanya produk baru, kemungkinan perbaikan, dan produk yang sudah ada. Selanjutnya adalah segmen lingkungan industrial yang dimana kondisi umum persaingan yang mempengaruhi seluruh bisnis yang menyediakan produk yang serupa. Nah, yang pertama ada ancaman pesaing baru yang berupa skala ekonomi atau biaya murah, diferensiasi produk atau keunikan produk, persyaratan modal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kekuatan pemasok, di mana pemasok yang kuat dapat menekan profitabilitas industri jika perusahaan tidak mampu mengatasi kenaikan biaya. Yang ketiga ada kekuatan beli, yang dimana pembeli mempunyai pangsa yang besar dalam total produksi industri. Yang keempat ada produk pengganti, yang dimana produk dengan harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan produk industri saat ini. Yang kelima ada intensitas persaingan, yang dimana persaingan ini sering terjadi atas dasar harga, inovasi, pelayanan, kampanye iklan yang unik, jaminan produk, dan tindakan lainnya yang mencapai pembeda produk. Selanjutnya ada kelompok-kelompok strategi, yang merupakan sekelompok perusahaan dalam industri yang mengikuti strategi yang sama atau mirip dengan dimensi strategi yang sama. Nah, kompetisi dalam masing-masing kelompok strategis akan lebih ketat daripada kompetisi antar kelompok strategis. Selanjutnya ada analisis pesaing. Nah, dalam analisis pesaing memungkinkan suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat bersaing dengan sukses di dalam suatu pasar yang memberikan peluang-peluang keuntungan, serta memberikan informasi mengenai tujuan, strategi, asumsi, dan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.